Kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipularang, kali ini melibatkan 21 kendaraan, menewaskan 8 orang dan membuat puluhan lainnya terluka. Benarkah kontur jalan di Tol Cipularang yang selalu menjadi penyebab kecelakaan? Ani Rami akan mengajak Anda menguji faktanya. Silakan Ani. Pertama-tama kami ingin mengucapkan duka cita mendalam terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kita akan juga lihat sejumlah fakta yang bisa dikumpulkan dari kecelakaan di Tol Cipularang yang terjadi pada Senin kemarin. Sejumlah fakta yang terungkap adalah yang pertama dilihat dari lokasinya. Lokasinya ada di kilometer 91 meter ke 400, persisnya ada di Purwakarta, Jawa Barat, masih dalam ruas Tol Cipularang. Lalu kendaraan yang terlibat, informasi yang kami dapatkan adalah 20 kendaraan, barangkali sudah diupdate tadi oleh pihak kepolisian. Terdiri dari 11 kendaraan pribadi, 2 bus dan 7 truk. Lalu berikutnya ada 4 mobil yang terbakar, 1 terlempar ke dalam jurang sedalam 20 meter. 4 yang terbakar ini adalah 3 mobil kecil dan 1 dump truck. Dan mobil yang terlempar ke dalam jurang ini ternyata pengemudi dan penumpangnya selamat namun luka-luka. Berikutnya kita lihat jumlah korban. Jumlah korbannya yang tewas ada 8 orang dan sebelumnya disebutkan ada 9 namun sudah dirawat menjadi 8 orang. Korban yang luka sebanyak 28. Korban luka karena terbentur benda keras sehingga luka-luka yang dialami diantaranya adalah cedera di kepala baik ringan maupun berat, lalu patah tulang dan juga luka bakar. Nah, salah satu korban luka bakar adalah warga negara asing diketahui dari Korea Selatan. Korban dievakuasi ke 3 rumah sakit MH Tamrin, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Bayu Asih. Dan saat ini masih ada korban luka yang dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin. Polisi juga terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan jadi tadi sudah digelar perkara dan ini melibatkan Ditlantas Polda Jawa Barat, Kakor Lantas Polri dan juga Satlantas Polres Purwakarta untuk olah TKP-nya. Dan juga diketahui bahwa CCTV di lokasi ternyata tidak aktif sehingga tidak ada gambar yang bisa diambil dari CCTV kecuali dari rekaman-rekaman kamera amatir orang yang kebetulan melintas. Apa penyebab kecelakaan? Kami mencoba membuat animasi dengan merangkum berbagai sumber seperti keterangan resmi dari Kapolres Purwakarta, AKBP Matrius pada Selasa 3 September lalu dan penuturan sejumlah korban selamat dan juga saksi mata. Awalnya dari sebuah truk bermuatan tanah nomor polisi B9763UT yang melaju di jalannya kebetulan menurun dan juga berkelok. Ternyata kehilangan kendali karena diketahui muatannya berlebih begitu sehingga terguling sebelah kiri roda ada di atas dan melintang di tengah jalan. Namun demikian mobil-mobil yang ada di belakangnya ini masih bisa mengendalikan kendaraannya dan berhenti di belakang mobil truk yang terguling ini. Namun kemudian diketahui ada beberapa mobil ada di dua ruas begitu, ruas kanan dan ruas kiri. Tapi kemudian ada truk pengangkut tanah kedua yang juga jalan begitu dengan nomor polisi B9410UIU yang dikendarai oleh S yang juga jadi tersangka. Ternyata dalam posisi yang dalam kecepatan yang cukup tinggi begitu. Polisi mengatakan bahwa posisi gigi ada di gigi 6 sementara jalan menurun dan berkelok. Diketahui juga muatan dari truk tanah yang kedua ini over muatan begitu, kapasitasnya hanya 12 ton namun isinya sampai 37 ton, artinya lebih dari 3 kali lipat kapasitas truknya ini sendiri. Kemudian blong remnya dan menabrak mobil-mobil yang sebetulnya sudah bisa mengendalikan kendaraan yang ada di depan sehingga akibatnya adalah juga terjadi kecelakaan beruntun. Satu mobil terlempar ke dalam jurang sedalam 20 meter dan juga mobil-mobil di belakang dari dump truk yang kedua tidak bisa mengendalikan kendaraan dan terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari 20 kendaraan. Dan kita lihat dalam rentang 9 tahun terakhir dilaporkan 36 orang meninggal dunia dan ratusan luka akibat kecelakaan di Tol Cipularang. Tol Cipularang yang berada di pegunungan memang membuat kontur jalannya menurun dan juga berkelok. Nah, titik rawannya disebut-sebut ada di kilometer 90 dan kilometer 110 kilometer. Dari mana? Kalau misalnya dari arah Bandung memang terdapat turunan yang panjang dan kalau dari arah Jakarta artinya ada tanjakan yang panjang di sepanjang 10 kilometer itu. Tapi benarkah titik paling rawan ada di sana? Kita lihat rekam jejak kecelakaan di Tol Cipularang dalam 6 tahun terakhir. Saya coba merangkumnya di sini. Ada 6 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2019.
di mana saja titik-titik atau kilometer terjadi kecelakaan. Ada yang berwarna merah karena memang kecelakaan di kilometer itu terjadi sebanyak 2 kali. 85, 91, 91, 97, dan yang terakhir lagi-lagi di 91. Kalau kita lihat di sini memang sangat berat di 90 sampai 100. Ada 15 kecelakaan dalam 6 tahun terakhir saja di ruas tersebut. Namun kalau memang ingin diberikan pengamanan lebih, dilihat dari data yang ada, sebaiknya pengamanan dilakukan dalam kilometer 80 sampai 110. Artinya diperluas lagi sepanjang masing-masing 10 km sebelum dan 10 km sesudah. Karena kalau kita lihat ada total 15 kecelakaan yang terjadi di 90 sampai 100, lalu ada 10 kecelakaan lagi yang ada di kilometer 80 sampai 90, lalu 100 sampai 110. Ini juga tidak bisa diabaikan. Dan terakhir, ada sejumlah tips yang bisa Anda dan juga kita semua perhatikan jika berkendara di jalan. Yang pertama adalah perhatikan kelaikan dari kendaraan yang Anda gunakan. Rem apakah berfungsi, lalu tekanan ban dan juga beban muatan yang dibebankan kepada kendaraan, apakah memang sesuai kapasitasnya atau lebih dari kapasitas. Dan pastikan juga pengendara tidak dalam kondisi lelah atau ngantuk karena ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga, perhatikan batas maksimal kecepatan. Kalau kita lihat di tol Cipularang ada sejumlah ruas yang mengatur batas kecepatan hanya 60 sampai 80 km per jam. Namun memang ada juga yang memperbolehkan di atas dari situ. Tentu saja aturan ini ada alasannya, patuhi aturan yang ada. Berikutnya adalah tips aman berkendara, jaga jarak aman. Perhatikan rambu-rambu dan marka, apakah boleh memotong jalur begitu, lalu apakah jalan berkelok dan menurun, semua ada rambunya. Perhatikan rambu dan juga marka. Berikutnya adalah jaga jarak aman. Makin cepat kendaraan seharusnya makin lebar jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Minimal jarak aman yang harus dijaga adalah 100 meter. Makin cepat lagi kendaraan, jarak aman harus semakin lebih lebar lagi. Nah, polisi sudah menetapkan 2 tersangka, keduanya adalah pengemudi dump truck yang terlibat kecelakaan. Polisi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain karena kedua truk jelas-jelas kelebihan muatan hingga lebih dari 3 kali lipat kapasitasnya. Siapa saja pihak yang terlibat memerintahkan dan memberi izin hingga terjadi kelebihan muatan seperti ini? Pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Sekali lagi kita tunggu hasil investigasi pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait, tidak perlu memperkeruh suasana dengan asumsi apalagi hoax. Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani untuk pemaparannya, dan pemirsa kita jeda dulu. Breaking News Metro TV masih akan kembali.